Halo sahabat, dukung channel ini dengan cara subscribe, karena subscribe Anda adalah penyemangat kami. Jangan lupa juga tinggalkan jempol dan komentar. Agar Mimin tetap semangat update cerita menarik. Lanjut. Bab 521. Pelan-pelan, pelan-pelan. Jangan bunuh aku. Pengawas itu ketakutan. Dia lumpuh di tanah. Ini adalah ketakutan yang nyata. Keluarga Lee tidak mengatakan bahwa nama Karen Lee ada di beberapa kalangan tingkat tinggi di Amerika Serikat, tetapi orang-orang yang membicarakan tentang perubahan warna. Kaya, kuat, cantik, temperamen. Banyak yang menggambarkan Karen Lee, bukankah ini wanita di depanmu? Aku tidak akan membunuhmu, tetapi apakah kamu akan memberiku uang yang aku menangkan? Ini uang yang ingin saya berikan kepada putra saya, kata Karen Lee. Gracia sudah shock. Dia memecahkan begitu banyak orang hanya dalam beberapa menit. Apa ini? Horor tak terlukiskan. Gracia tiba-tiba merasa sedikit putus asa. Kapan dia bisa melampaui Karen Lee? Kesenjangan ini terlalu besar, apakah kita benar-benar harus menunggu sampai Karen Lee berusia 70 atau 80? Mata sedih Gracia rumit dan berjuang. Saya tidak memenuhi syarat untuk menghabiskan begitu banyak uang, tidak, teriak supervisor, ketakutan menyelimutinya, dan dia sudah takut menangis. Angka 50 miliar terlalu besar. Bagaimana dia bisa menggunakannya? Kalau begitu kamu tidak berbicara tentang kejujuran di kasino. Kamu kalah, tapi tidak memberi uang. Karen Lee bertanya. Aku. Pengawas merangkak untuk berlutut untuk Karen Lee. Dengan begitu banyak orang yang diselesaikan, bagaimana dia bisa menolak? Dia takut. Saya kalah, Anda memukul saya, memarahi saya tidak punya banyak uang, tidak, sang supervisor menangis dan memohon. Baru saja saya mengambil inisiatif, tetapi sekarang seperti ini, dan akan seperti ini dalam beberapa menit. Tidak. Itu karena kasino Anda tidak berbicara tentang integritas, bukan? Kata Karen Lee. Aku. Pengawas itu bergidik. Karen Lee, jangan bicara omong kosong. Jika Anda kalah, berapa banyak yang hilang, saya masih memberi 50 miliar yuan. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di kasino, seolah-olah sedang memantau. Bos. Pengawas berteriak kaget, dia ingat suara ini. Itu adalah suara bos di belakang organisasi pembunuh. Dia tidak pernah muncul, tetapi supervisor telah mendengarnya. Richard sangat terkejut. Bos kelompok pembunuh ini akhirnya muncul, jadi apakah Gracia menyelamatkan? Wajah cantik Gracia rumit, celahnya, dia hanya melihat celah besar. Kekuatannya sendiri tidak bisa membiarkan bos organisasi pembunuh ini muncul, tapi Karen Lee bisa. Saya telah mengatakan berkali-kali, untuk melakukan bisnis, untuk mengatakan satu adalah Anda, dua adalah dua, jika Anda kalah, Anda akan mengaku kalah. Jika Anda menang, Anda akan menerima uang. Aturan ini tetap dan harus ditegakkan. Tidak ada yang bisa mengubahnya, tapi apa yang telah Anda lakukan? Apakah Anda melanggar aturan saya? Ini adalah suara yang dingin. Tidak, ia teriak pengawas itu ketakutan. Dia merasa bahwa dia memiliki terlalu banyak uang, 50 miliar yuan, dia tidak memenuhi syarat untuk menggunakannya sama sekali. Jadi saya ingin bermain buruk. Orang yang melanggar aturanku hanya memiliki satu akibat, yaitu kematian. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Suara dingin itu terdengar lagi. Pengawas berteriak ngeri, tidak, tolong jangan bunuh saya, jangan, suasana ketakutan menyelimuti dirinya. Dia takut dan mudah pingsan. Dia bangkit dan berlari keluar. Jangan bunuh aku, dia berlari keluar, ada ketakutan dari lubuk hatinya, bisakah dia melarikan diri? Tidak. Richard Dexin khawatir. Arti kata-kata bos terlalu jelas. Tidak ada yang bisa melanggar aturan yang dia tetapkan, termasuk Karen Lee. Terlebih lagi, ada sedikit konflik antara Karen Lee dan bos di belakang layar. Bisik Richard. Yakinlah, tidak apa-apa, kata Karen Lee menghibur, sambil memperhatikan Gracia. Gracia tampaknya adalah anak yang melakukan hal yang salah, menundukkan kepalanya dan menggigit bibirnya. Tidak apa-apa. Karen Lee, apakah kamu terlalu optimis? Suara itu tertawa kecil. Karen Lee terdiam. 5 miliar dolar saya sudah membuat orang masuk ke akun Anda, kehilangan sebanyak mungkin, saya orang yang paling banyak berbicara tentang kredit, dan saya belum menemukan akunnya. Tunggu, kamu di mana? Aku ingin menemuimu. Kata Karen Lee. Lihat aku. Apa yang Anda lihat saya? Aku tidak ingin melihatmu. Aku ingin melihatmu baik-baik saja. Karen Lee tidak berdaya. Apakah Anda meminta saya untuk menjadi benar? Ya, kumohon, Karen Lee mengangguk. Betty cemas, Richard marah, ibunya. Bibir Gracia menggigit lebih keras, dia. Benar-benar memohon. Oh, Karen Lee, kamu benar-benar membuatku bahagia, oke, demi kamu, kamu benar-benar memohon padaku. Saya senang, Anda mengatakannya lagi, mohon. Tolong, Karen Lee menahan diri untuk waktu yang lama dan berkata. Aku telah merekam bagian suara ini. Ketika saya tidak bahagia, saya akan mengeluarkannya dan mendengarkannya.
Demi menjadi begitu patuh, maka saya hampir tidak akan memberitahu Anda mengapa, di mana saya. Kamu tahu, datang dan temukan aku, setengah jam, aku hanya menunggumu begitu lama. Suara itu tiba-tiba berhenti. Karen Lee menarik napas dan memikirkan tempat di belakang layar di mana bos berkata, kita keluar dan masuk ke mobil. Setelah dia selesai berbicara, dia pergi keluar, dan Betty mengikuti. Istri, ayo pergi, Richard La Gracia. Aku, Gracia tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Dia hanya berpikir bahwa Karen Lee sedang memohon pada orang lain. Ini untuk dirinya sendiri. Tapi dia adalah ayah dan musuhnya sendiri. Pergi, Richard menariknya, dan Gracia pergi bersamanya. Suaminya, aku minta maaf, mata Gracia merah. Kata-kata bodoh apa kamu? Kamu melakukan ini untukku, Richard merasa tertekan, dan Gracia melakukan banyak hal bodoh untuk dirinya sendiri. Jika bukan karena Gracia yang mengambil alih tugas bunuh diri, maka dia akan baik-baik saja, mungkin dia sudah melakukan beberapa tugas. Yah, Gracia menggigit bibirnya. 4 orang naik bus. Karen Lee dan Betty duduk di depan, sedangkan Richard Jiang dan Yinan duduk di belakang. Richard memeluk Gracia. Gracia menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap Karen Lee. Mengemudi Karen Lee melihat ke belakang, dia diam dengan desahan di dalam hatinya. Dia tahu bahwa Gracia sangat menyukai Richard. Tapi apa yang Karen Lee katakan, Logan adalah menantu yang paling puas di hatinya. Kelembutan, toleransi, dan pengertian Logan cocok untuk Richard. Senang menikah dan memiliki anak dengan Logan, itulah yang diinginkan Karen Lee sekarang. Tapi Karen Lee tidak akan memaksa Richard, dia adalah orang yang berani mengejar. Jika tidak, dia tidak akan bersama ayah Richard ketika semua anggota keluarga Lee keberatan. Cinta itu bebas. Pada titik ini, Karen Lee sangat tercerahkan. Anda seperti itu, jadi mengapa Anda harus meminta putra Anda untuk tidak seperti itu? Putranya Richard menyukainya, maka itu adalah hal yang paling penting. Dia tidak akan memimpin atau menghancurkan sekarang. Perasaan Richard dan Gracia. Kurang dari setengah jam. Mobil melaju ke bar yang sangat mewah. Ada terlalu banyak mobil mewah di luar, dan Richard tidak terkejut dengan ini. Apakah bar ini juga bos di balik organisasi pembunuh? Sepertinya begitu. Cher, tunggu. Karen Lee menghentikan Richard yang tidak sabar untuk keluar. Ada apa dengan ibuku? Richard cemas, hampir setengah jam. Aku ingin mengatakan sesuatu pada kalian berdua, Karen Lee serius. Yah, Bu, katamu, Richard serius. Gracia masih seperti anak kecil yang melakukan hal yang salah, menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Karakternya aneh, murung, dan pikirannya melompat sangat besar. Aku sebenarnya tidak ingin menghubunginya karena dia sangat sulit diatur, Karen Lee pusing. Bos ini 5 tahun lebih muda dari Karen Lee. Tapi dia melakukan terlalu banyak hal yang membuat Karen Lee terdiam. Karen Lee tidak ingin mengatakan apa-apa tentang hal-hal ini. Ini sakit kepala. Ibu, Richard Lee sangat malu sehingga membuat ibunya sakit kepala. Perhatian, biarkan aku bicara tentang semuanya, aku mengerti emosinya, kalian berdua tidak mengerti, kata Karen Lee serius. Nah, apakah ibu ini lebih baik darimu? Richard mau tidak mau bertanya. Karen Lee tertegun dan tersenyum sedikit, bagaimana menurutmu? Saya pikir ibu saya adalah yang paling kuat, Richard benar-benar berpikir begitu. Bos organisasi pembunuh ini baru saja menanyakan banyak hal kepada Karen Lee. Mendengar Karen Lee memohon, dia sangat senang, apa yang dia katakan. Jelaskan bahwa bos ini lebih buruk dari ibunya. Bagus sekali, ayo masuk. Karen Lee turun dari mobil sambil tersenyum, dipuji anaknya, dia senang. Bab 522. Richard, Gracia, dan Betty mengikuti Karen masuk. Ini pertama kalinya Richard pergi ke bar di negara asing. Ada terlalu banyak keindahan yang indah. Mereka semua cantik bermata biru. Mereka benar-benar terpesona. Bar ini sebenarnya tidak banyak dipakai, apakah ini semua bar di luar negeri? Richard tidak banyak membaca, lagi pula, ini bukan waktunya untuk menonton ini. Masuk ke dalam bersama ibuku, melewati grup kecantikan, datang ke koridor yang panjang, Richard terkejut, sebenarnya ada banyak pria berpakaian hitam di koridor ini, semua orang tinggi, ini menakutkan, Gracia, yang baru saja kulihat, juga sedikit terkejut. Apakah mereka semua pengawal? Ini terlalu profil tinggi. Tapi itu juga biasa. Orang ini adalah bos dari organisasi pembunuh. Dia kaya. Bahkan jika dia biasanya mengundang 500 orang untuk melindunginya, dia mampu membelinya. Karen Lee. Seseorang datang dan bertanya. Yah, dia ada di dalam. Kata Karen Lee. Ya, tapi Anda tahu aturan bos kami, pemimpin mengeluarkan peralatan inspeksi dan melirik Karen Lee, Richard, Gracia, dan Betty. Pemimpin ini menatap Gracia. Gracia mengeluarkan belati. Kamu bisa masuk. Kata pemimpin itu. Karen Lee berjalan masuk, dan ketiganya mengikuti. Buka pintunya, ada ruang pribadi super besar, di atas meja ada berbagai anggur berkualitas yang berharga. Tapi hanya ada satu wanita di dalam. Wanita ini memiliki mata biru, hidung mancung, dan fitur 3 dimensi.
Matanya sangat dingin, dan dia sebenarnya adalah wanita cantik yang sebanding dengan mawar hitam. Dia sangat baik sehingga dia duduk di sofa. Itu adalah karya seni yang menawan, sangat indah. Wanita ini sebenarnya adalah bos dari organisasi pembunuh. Richard tercengang. Hanya mendengar suara itu, Richard mengira dia adalah wanita yang menawan, tetapi dia tidak menyangka orang yang sebenarnya begitu dingin. Benar saja, ibu benar, wanita ini murung. Gracia menatapnya. Ini adalah orang yang mengeluarkan perintah pembunuhan. Karen Lee, kecepatanmu jauh lebih lambat, tapi itu tepat. Dulu kamu cepat, apalagi kalau kamu seorang pembunuh, itu sangat cepat, wanita itu berkata dengan dingin, memegang segelas anggur di tangannya anggur merah yang harum. Seperti putri kerajaan. Apa? Richard tercengang. Ibuku pernah menjadi pembunuh. Bagaimana ini mungkin? Gracia juga terkejut, bagaimana mungkin Karen Lee menjadi seorang pembunuh? Jika ya, apa nama kode pembunuhnya? Bagaimana itu menjadi sangat lambat? Bos di belakang layar dengan sinis. Kalau bicara pelan-pelan lebih baik, Karen Lee tak peduli. Wanita ini Karen Lee tahu betul bahwa dia bisa memalingkan wajahnya kapan saja, di mana saja. Dia tidak takut pada siapapun, dan tidak masalah jika dia memalingkan wajahnya. Tapi Karen Lee pernah mengatakan padanya bahwa itu tidak akan menyakitinya. Karen Lee akan melakukannya. Bagaimana kamu menjadi begitu baik? Ayo, minum segelas anggur, bos di belakang layar tiba-tiba tersenyum dan menuangkan anggur ke Karen Lee. Richard tidak ingin ibunya dihina seperti ini, dia berjalan mendekat. Anak kecil, kamu tidak punya hak untuk berbicara di sini. Anda tidak memenuhi syarat untuk minum anggur saya. Hanya Karen Lee yang tahu kenapa. Kata bos di belakang layar, suaranya sedingin es. Tidak tahu, Karen Lee tidak mengajarimu. Tidak besar atau kecil, kata bos. Richard kesal, tapi kata-katanya benar, memang ibu dan generasinya di ruangan ini adalah yang terhebat. Menurut senioritasnya, saya benar-benar tidak bisa minum anggur ini. Bibi, maafkan aku, Richard berkompromi. Ini adalah orang yang mengeluarkan perintah pembunuhan. Richard harus berhati-hati. Siapa bibimu? Tidak besar atau kecil, bos di belakang layar membentak meja. Cukup. Karen Lee berjalan mendekat dan mengambil gelas itu. Jangan bicara tentang putraku, jika dia bukan putramu, aku akan meminta seseorang untuk menyeretnya keluar dan membacoknya sampai mati. Kata bos di belakang layar. Ada rambut di belakang Richard, apakah wanita ini begitu kejam? Yah, Karen Lee meminum segelas anggur ini. Ini hampir sama, bos di belakang layar mendengus. Anggurnya juga diminum, dan orang-orang juga ada di sana. Kamu bisa pergi, kamu tahu apa yang saya lakukan di sini, kata Karen Lee. Tahu, aku tahu. Anda datang ke sini untuk melanggar aturan saya. Saya baik-baik saja jika Anda meminta Anda untuk minum. Apalagi yang ingin kamu lakukan? Mata biru bos itu dingin di dalam. Apa yang kamu inginkan? Kamu dapat menarik perintah pembunuhan dan membiarkannya pergi sekali. Karen Lee membuka pintu. Tidak perlu mengatakan apapun kepada wanita seperti itu. Aku tidak menginginkan apapun, selama dia mati. Bos di belakang layar memandang Gracia seperti orang mati. Gracia tidak takut. Dia merasa bahwa bahkan jika Karen Lee tidak dapat menyelesaikan masalah ini, dia tidak akan dibiarkan sendirian, dan dia akan menemukan cara untuk tetap hidup. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Karen Lee tenang. Apa yang kamu katakan? Aturan saya sudah ditetapkan, sudah mati, tidak ada yang bisa melanggar, termasuk Anda. Bos di belakang layar berkata dengan dingin. Setelah bertahun-tahun, aturan telah ditetapkan, dan terus seperti ini, mengatakan satu adalah satu, jika tidak, organisasi pembunuhnya tidak akan masuk ke organisasi pembunuh terbesar di dunia. Andalkan aturan yang sama seperti besi. Bisakah kita membicarakannya? Karen Lee duduk. Cher, Gracia, Betty, kalian juga duduk. Karen Lee memandang mereka. Richard, Gracia, Betty siap untuk duduk. Bos di belakang layar melambaikan tangannya dan menatap Gracia, dua Anda duduk, nyaris, tetapi Anda tidak bisa, sofa saya bukan untuk orang mati. Gracia tidak bergerak. Tentu saja Richard berdiri, begitu pula Betty. Macan tutul darah. Ketika Anda telah melanggar aturan saya, Anda harus tahu bahwa Anda akan mati dengan mengerikan. Bos di belakang layar itu dingin. Gracia tidak takut, keduanya saling memandang. Sekarang aku memutuskan untuk membunuhmu dengan cara yang paling menyakitkan dan membiarkan semua orang yang melanggar peraturanku tahu bahwa ini adalah akhir. Suara di belakang bos tampak seperti air es. Di dalam ruangan, suhu telah turun. Terlalu mendominasi, terlalu dingin. Karen Lee menghela nafas, cukup sudah. Aku tahu apa yang ingin kamu lakukan. Saya mengerti. Ayo bicara. Karen Lee mengenalnya, dia memaksa dirinya untuk berkompromi. Di balik layar, ada penampilan licik di mata biru bos. Karen Lee, bagaimana kamu begitu mengerti aku? Apakah kamu cacing gelang kecil di perutku? Apa yang kamu inginkan? Karen Lee berkata lurus. Aturan saya sangat sulit untuk bekerja, Anda benar-benar ingin melanggar, maka saya akan sedih, bagaimana Anda harus menebus saya? Kata bos di belakang layar. Uang. Karen Lee bertanya. Apakah saya kekurangan uang?
Saya tidak memiliki sebanyak Anda, tetapi saya tidak kekurangan uang. Saya juga punya uang. Saya akan memberikan anak Anda sebuah amplop merah besar nanti. Bukankah ini tradisi Tionghoa Anda? Bos di belakang layar tersenyum kecil. Richard berkeringat dingin, wanita ini sedikit menakutkan, kuncinya adalah tidak dapat diprediksi, katamu dingin itu dingin, dan murung, jika siapa pacarnya, maka kamu tidak akan gila. Tidak, anak saya tidak kekurangan uang. Anda tidak butuh uang. Apa yang kamu inginkan? Kata Karen Lee. Ada begitu banyak hal yang saya inginkan, Anda akan memberikannya kepada saya. Jika tidak, mengapa saya melanggar aturan saya sendiri? Apakah Anda mengatakan ya? Bos di belakang layar memiliki sedikit godaan di mata birunya. Kamu berkata. Karen Lee sederhana, dia datang untuk membantu Gracia menyelesaikan masalah ini, tidak peduli berapa biayanya, dia akan setuju. Lalu aku berkata, 3 syarat, kamu berjanji, maka aku akan membiarkan dia membuat pengecualian kali ini. Kata bos. Oke, kamu bilang, yang pertama, aku akan menembaknya. Dia tidak mati, maka saya akan mengatakan syarat kedua. Bos menatap Gracia di belakang layar. Tidak. Keahlian menembakmu seperti dewa. Jika kamu menembak, dia akan mati. Karen Lee langsung menolak. Keahlian menembak wanita ini menakutkan, dan dia benar-benar tertembak. Gracia tidak bisa melarikan diri sama sekali, dia juga tidak bisa menahan diri untuk mati. Apa yang Anda puji untuk saya karena melakukan ini? Saya baru saja menembaknya, yang tidak mau, jadi tidak perlu bicara, ini sudah berakhir. Bos di belakang layar tiba-tiba menjadi acuh tak acuh. Menakutkan seperti es. Karen Lee terdiam dan menghela nafas lagi, katakan, kamu bisa menyebutkan kondisi lain, benarkah? Bolehkah saya menyebutkannya? Ya, aku menyebutkannya. Saya pikir putra Anda terlihat baik. Saya ingin dia, bos di belakang layar memandang Richard dan tiba-tiba tersenyum. Tidak. Karen Lee segera menolak. Richard tahu, mengapa ibuku mengatakan bahwa dia tidak memiliki moral. Bab 523. Inilah yang paling dikhawatirkan Karen Lee. Bos di belakang layar benar-benar sulit diatur. Menyukai putranya. Tidak, itu tidak mewah, itu bukan cinta pada pandangan pertama, itu hanya ingin bermain dengan putranya. Apa artinya bagi seorang wanita untuk bermain? Atas nama putranya, Richard adalah mainan. Ini adalah sesuatu yang benar-benar tidak bisa ditoleransi oleh Karen Lee. Ini tentang usia yang sama dengan saya, dan saya masih melakukannya. Disiplin ini sudah jatuh ke dalam lubang. Gracia tercengang, apa? Melihat Richard terlihat baik, apa yang ingin Anda lakukan pada Richard? Matanya berputar, menatap Richard, dia merasa sedikit dirugikan. Betidu membeku, apa yang terjadi? Tapi dia juga tahu mengapa bos di belakang layar berkata begitu. Ini benar-benar untuk memainkan Richard, terutama untuk bermain, atau untuk melihat Karen Lee kusut. Richard tercengang, tetapi dia tidak melihat sedikit minat pada dirinya sendiri di mata bos di belakang layar. Terlihat jelas bahwa wanita ini memandang dirinya seolah-olah seorang pria melihat mobil sport. Dia telah menjadi mainannya. Ini untuk menggunakan dirimu sebagai alat untuk membalas Karen Lee. Tentu saja Richard menolak, tapi ini terkait dengan perintah pembunuhan Gracia. Richard sedang berjuang. Anda mengatakan bahwa kondisi lain, anak saya pasti tidak akan bekerja, Karen Lee sangat serius. Apa ini cukup? Richard masih muda dan diperankan oleh wanita ini, yang merupakan masalah martabat. Pada titik ini, Karen Lee pasti tidak akan mundur sedikit pun. Kalau begitu tidak perlu bicara, saya pikir anak Anda sangat lucu, saya menyukainya, bos menyesap anggur di belakang layar, wajah cantik dengan sedikit merah, penuh gaya. Apakah kamu menyukainya? Apakah kamu tipe orang yang jatuh cinta pada pandangan pertama? Karen Lee mengerutkan kening. Orang bisa berubah, kau tahu. Bos menyesap anggur merah di belakang layar. Tidak. Saya ingin memukul ide anak saya akan memalingkan wajah Anda. Karen Lee tidak terlalu memperhitungkannya. Ini harus lebih keras. Balikkan wajahmu. Bagaimana giliranmu, bos di belakang layar belum selesai berbicara. Karen Lee meletakkan tangannya di bahu bos di belakang layar. Perjalanan ini secepat kilat. Aku akan memalingkan wajahmu bersamamu. Ada begitu banyak orang di sekitar Anda. Tidak ada gunanya bersembunyi di tempat tersembunyi. Kata Karen Lee. Ya, ketika Karen Lee adalah seorang pembunuh, dia ingin membunuh, tidak ada yang bisa bersembunyi. Bahkan bos di balik organisasi pembunuh ini. Tidak bisa melarikan diri. Ketika Karen Lee adalah seorang pembunuh, nama langit malam adalah banyak orang yang ketakutan oleh angin. Dia dapat menyelesaikan daftar apapun yang diterima oleh Karen Lee, memulai debutnya sebagai pembunuh, dan tidak pernah melewatkannya. Saya tahu. Bos di belakang layar mengangkat bahu, tidak takut sama sekali, benar-benar menyesap anggur. Kau tahu, tidak ada gunanya membunuhku, lanjut bos. Karen Lee melepaskan tangannya, jangan pikirkan strategi keluargaku, kalau tidak aku tidak akan peduli tentang hal-hal sebelumnya. Iya, Karen Lee mengabaikan masa lalu, dia sudah mulai, dia tidak akan berbicara dengannya sama sekali. Tidak,
Aku ingin putramu bermain denganku selama beberapa hari, dan kemudian, aku akan mempertimbangkan untuk menghapus perintah pembunuhan macan tutul darah lagi. Bos di belakang layar menghadapi Karen Lee dengan cara yang luar biasa, masih tenang dan tenang. Tidak bisakah kamu mendengar dengan jelas? Tidak jelas, tenang saja, saya tidak akan banyak mempermainkannya, hanya menemani saya minum, patuh-patuh, apa yang saya katakan, apa yang dia lakukan, tidak ada perlawanan, tidak ada penolakan, tidak ada lagi berlari, adapun malam, lihat dia. Bos di belakang layar menatap Richard lagi. Dengan tatapan seperti itu, Richard memiliki perasaan berbulu di belakang punggungnya. Dia bermain atau menyiksa dirinya sendiri dan menggunakan dirinya sebagai mainan. Jangan katakan itu, bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkan suamiku melakukan hal seperti itu, kata Gracia dingin. Karen Lee kembali menatap Gracia. Jadi dia suamimu. Itu lebih menarik, saya lebih menyukainya, jadi dia, saya harus bermain, bos tersenyum. Mata Gracia dingin. Gracia, kalian berdua keluar dulu, kata Karen Lee kepada Richard. Gracia mendekati Richard dan meraih tangan Richard. Tidak, kalian bertiga pergi keluar, dan bayi laki-lakimu tetap tinggal, jika tidak Karen Lee, tidak ada gunanya berlutut dan memohon padaku. Itu bahkan lebih tidak berguna untuk membunuhku. Anda harus tahu seberapa kaya saya. Melanjutkan. Kata bos di belakang layar. Ibu, saya telah berbicara dengannya, Richard memutuskan bahwa dia harus membiarkannya mencabut perintah pembunuhan itu. Kalau tidak, Gracia akan khawatir setiap hari. Suami, Tuan. Karen Lee khawatir bahwa wanita ini tidak mudah dihadapi, dan Gracia merasa tertekan, sama sekali tidak. Betty juga merasa bahwa ini tidak mungkin. Hei, anak kecil yang tampan, maukah kamu bergaul denganku sendirian? Saya sangat menyukainya, biarkan mereka segera keluar. Bos tersenyum lebih menawan di belakang layar. Tidak apa-apa, aku hanya membicarakannya. Saya tidak akan melakukan apa-apa, yakinlah, Richard pasti tidak akan melakukan apa-apa. Karen Lee berpikir selama 3 detik, oke, tapi ingat, apakah laki-laki harus bermartabat? Jangan menyerah martabat, selama Anda menelepon, saya bergegas masuk, apakah Anda tahu? Iya, Ibu, yakinlah. Kata Richard. Ayo keluar, kata Karen Lee, dan Betty mengangguk. Gracia enggan dan gelisah, suamiku, jangan lakukan hal lain, aku lebih suka kamu daripada wanita lain, dan bukan dia, oke, kamu berjanji padaku, Richard tersenyum kecil. Gracia merasa lega. Aku percaya Chuck. Dia memilih untuk tinggal sendirian demi keselamatannya sendiri. Dia harus dipindahkan. Karen Lee, Gracia dan Betty pergi keluar. Ingat untuk menutup pintu, kata bos. Karen Lee balas menatapnya dan menutup pintu. Gracia menundukkan kepalanya di luar, dan tidak memiliki kepercayaan diri untuk berbicara dengan Karen Lee. Karen Lee mengatakan sesuatu kepada Betty. Betty khawatir, Tuan muda, dia. Tidak apa-apa, tahu apa yang harus dilakukan, Karen Lee menjadi tenang, dan putranya lebih tenang. Sekarang ada komitmen untuk menonjol bagi Gracia. Pada titik ini, Karen Lee sangat puas. Dia telah memperhatikan suara di dalam. Selama ada sedikit gerakan lain, dia akan bergegas masuk. Tapi dia. Betty khawatir tentang ini, bos di belakang layar, agak mesum. Dia benar-benar merasakannya. Dia berani. Karen Lee menyipitkan matanya, di kamar pribadi. Hanya Richard dan dia. Tapi Richard tidak gugup, dan duduk. Di belakang layar, bos menyaksikan dengan indah dan menuangkan segelas anggur merah ke Richard. Sekarang saya bisa meminumnya. Aku dengan patuh menyelesaikannya. Aku suka anak yang penurut. Richard tidak bergerak. Setelah mendengarkan. Kamu belum mendengarkan, bagaimana aku bisa terus berbicara denganmu? Jika Anda ingin saya melepaskan istri Anda harus patuh. Apakah ini pencerahan? Richard meminumnya dalam satu gigitan dan itu tidak buruk. Kamu tidak benar-benar tertarik padaku. Kata Richard langsung. Apa yang kamu katakan? Wanita seusia saya seperti Anda lebih muda. Ini adalah alasan yang sama seperti Anda menyukai wanita yang lebih muda. Apakah kamu tidak menyukai wanita yang lebih muda? Kata bos. Richard menggelengkan kepalanya. Dia merasa bahwa mereka semua beberapa tahun lebih tua dari Richard. Gracia lebih tua dari Richard. Zelda dan Murong King adalah sama, tidak benar berbohong, bos di belakang layar Mei Mei yang menawan terus menuangkan Richard. Tidak. Saya 19 tahun ini. Seberapa besar kamu menyukaiku? Richard mengangkat bahu. Di usia muda, Richard mungkin telah bersama Gracia sejak kecil, membuatnya selalu seperti beberapa tahun lebih tua darinya. Wanita berusia antara 20 dan 30, itu adalah usia yang indah. Apakah kamu berusia 19 tahun? Begitu muda. Biarkan saya menghitung. Karen Lee melahirkanmu pada usia 21. Iya, Karen Lee melahirkan seorang putra, yang telah tumbuh begitu besar, dan telah dilatih, apakah dia belajar bertarung, kan? Memiliki. Bagaimana belajarmu? Bukankah itu hebat? Berapa banyak orang yang telah kamu pukul? Jangan katakan ini, jangan buang waktu. Chuck tidak masalah. Mencapai. Di belakang layar,
mata indah bos segera menjadi dingin. Beraninya kau menyentuhku, aku akan membiarkanmu mati. Richard tersenyum kecil, bukankah kamu mengatakan kamu menyukaiku? Anak kecil, berani melakukan rutinitas lagi. Jauhi aku, apa kamu dengar itu? Kata bos di belakang layar dengan dingin. Richard merasa lega. Benar saja, wanita ini menganggap dirinya sebagai mainan. Yang terbaik adalah menusuknya. Bab 524. Richard tidak bergerak, dan di belakang layar bos terlihat lebih dingin. Hal-hal kecil, bukankah mereka jauh dariku? Richard tersenyum kecil, mengangkat bahu sedikit dan mengangkat gelas. Bibi, anggur ini enak, tahu betapa berharganya anggur ini. Ibumu tidak bisa mendapatkan sebotol. Bos di belakang layar berkata dengan acuh tak acuh, kamu. Richard pikir itu enak, dan mulutnya pengap, hampir seperti minum minuman. Bibi, beri aku minuman lagi. Richard tersenyum. Gelas anggur terulur. Buang-buang, keluar, dan mau minum anggur saya, apakah ini cara Anda meminumnya? Penting. Bos di belakang layar memiliki mata yang dingin. Sebotol anggur ini sangat berharga. Dia tidak ingin meminumnya. Dia pamer di depan Karen Lee hari ini, tapi Karen Lee baru saja meminumnya. Dia tidak terkejut sama sekali. Ini awalnya membuat kesal bos di belakang layar. Sekarang Richard sebenarnya setelah minum 2 gelas seperti ini, dia sakit hati. Anda tahu dia suka minum, dan sebotol anggur ini sangat berharga sehingga hanya ada 3 botol di dunia. Kalau begitu Bibi, ajari aku, Richard berkedip. Jangan main-main denganku, aku bukan bibimu, keluar. Bos di belakang layar menuangkan segelas untuk dirinya sendiri dan mencicipinya dengan hati-hati. Saya merasa bahwa saya dalam suasana hati yang lebih baik. Richard menatapnya dengan sedih. Jangan lihat aku, kamu tahu seberapa banyak kamu meminumku hanya dengan 2 gelas. Kalau begitu aku akan membiarkan ibuku membayarmu. Richard tidak masalah, bukankah itu uang? Ada tiran super seperti ibu, dan tidak peduli berapa banyak uang yang mereka miliki. Selama Richard dan ibunya membicarakannya. Minum dan membiarkannya membayar. Dia akan tertawa sampai mati, bos di belakang layar mengerutkan kening, lelucon apa? Dia paling benci diejek oleh Karen Lee. Saat itu, Karen Lee masih seorang pembunuh. Dia merasa bisa mengobrol dengan Karen Lee. Dia sering mengundang Karen Lee untuk pergi ke klub manapun. Karen Lee menolak setiap saat. Karen Lee bukanlah orang seperti itu. 3 pandangannya sangat positif. Tentu saja dia marah, apalagi, Karen Lee tiba-tiba berhenti menjadi pembunuh, dia bahkan lebih kesal, dan dia tidak bisa melepaskannya sampai sekarang. Dia sangat baik padamu. Setiap kali Anda mengundang Anda ke klub untuk bersantai, Anda bahkan tidak perlu pergi, dan dia tidak melakukannya pada akhirnya. Dia merasa ditinggalkan. Ini ditinggalkan oleh Karen Lee, jadi dia marah. Tapi Karen Lee juga baik padanya. Karena alasan yang berbeda untuk ketiga pandangan itu, Karen Lee tidak pernah pergi ke tempat seperti itu, tetapi di lain waktu, Karen Lee pasti melakukan sesuatu di antara teman-temannya. Bibi, ada apa dengan ibuku? Richard mengambil anggurnya dan menuangkannya, bos di belakang layar segera mengambilnya, jangan minum ini, kamu minum itu sia-sia. Minum itu. Richard mengangkat bahu dan tidak peduli untuk meminum botol lainnya. Saya pikir ibumu memandang rendah saya, kata bos. Melihat ke bawah. Ibuku bukan orang seperti itu. Richard terdiam dan pingsan. Sang ibu ramah di mana-mana, sangat kaya, tetapi tidak ada rasa superioritas terhadap orang asing. Ini yang paling langka. Richard mewarisi poin ini, tidak ada kesombongan, bahkan jika Richard memiliki kekuatan ini. Yaitu, saya membawanya ke clubhouse untuk bersantai, tetapi dia tidak pergi. Richard mengira dia tidak beres. Ibu ini pasti tidak akan pergi. Ibuku pasti akan tertawa dan menangis ketika mendengar ini. Kemudian, apa tidak ada yang lain? Richard menghela napas lega, jadi masih ada pembicaraan. Richard mengira sang ibu telah membunuh kerabatnya. Tidak ada lagi. Secara keseluruhan, seberapa keras kepala ibumu? Setiap orang adalah wanita. Aku membawanya untuk menemukan seorang pria. Dia tidak pergi. Dia membawanya ke tempat lain. Dia juga tidak pergi. Yah, Bibi, jangan katakan itu, Richard terkejut tanpa kata-kata. Kenapa kamu tidak memberitahuku mengapa aku ingin memberitahumu? Bos di belakang layar sedikit bercanda. Mengapa? Saya ingin memberitahunya bahwa dia memandang rendah saya dan saya akan bermain dengan Anda, kata bos, dan Richard terkejut. Logika hantu macam apa ini? Terserah, Richard tidak peduli. Anak kecil, apa yang kamu pikirkan? Saya pikir saya akan membiarkan Anda menyentuh. Anda benar-benar berpikir, saudari, saya baru saja bercanda dengan Anda. Apakah Anda pikir Anda akan membiarkan mainan menyentuh Anda? Aku memainkan kamu, kamu adalah aku salah satu mainan yang mungkin mobil, atau mungkin bola yang memungkinkan saya bermain secara acak, bos di belakang layar tertawa. Richard meyakinkannya, apakah menurutmu ibuku akan membiarkanku melakukan ini? Lihat dirimu, jika kamu ingin aku menarik perintah pembunuhan, maka dengarkan aku dengan patuh, tidak ada cara lain, kamu tahu. Richard berpikir, dia pasti tidak akan menjadi budak. Kata ibu,
jangan lepaskan martabat laki-laki. Diperlukan. Richard menggelengkan kepalanya, tidak, aku tidak memaksamu. Jika Anda tidak melakukannya, istri Anda akan mati. Perintah pengejaran Zhu yang saya keluarkan sangat kuat. Richard terdiam, mengapa ada wanita seperti itu? Aku hanya bisa menjanjikan sesuatu padamu, tapi aku tidak akan pernah dihina olehmu. Kata Richard. Jangan dihina olehku. Untuk apa Karen Li Seng keluar? Richard menatapnya, alisnya berkerut, untuk apa kau menatapku? Richard tidak peduli padanya. Pergi, apakah kamu mendengar? Bos di belakang layar ketakutan. Richard tidak peduli, kamu lebih baik berteriak, maka ibuku akan datang untuk menyelamatkanmu ketika dia mendengarnya, dia akan menertawakanmu, dan dia benar-benar dipermainkan olehku, kamu, Karen Li yang baik, melahirkan anak yang tidak tahu malu. Bos di belakang layar marah, katanya, tapi dia tidak ingin Richard menyentuhnya. Apa artinya disentuh? Atas nama saya sendiri dimainkan oleh anak Karen Li, Richard, sesuatu yang tidak bisa dia terima. Richard berhenti, Bibi, langsung ke intinya, katamu, bagaimana kamu bisa menarik perintah pembunuhan itu? Jangan mundur, mengapa saya harus mundur? Bos di belakang layar berbalik. Richard mengangkat bahu. Betulkah? Anak kecil, apakah kamu mengancamku untuk datang? Jika kamu bukan putra Karen Li, kamu sangat dekat denganku sekarang, dan orang-orang telah mencincangmu untuk memberi makan anjing itu. Kata bos di belakang layar. Jika Richard benar-benar menyentuhnya barusan, dia akan sangat marah. Tentu saja Richard tidak berani. Richard berdiri dan berjalan ke pintu. Bos mengerutkan kening di belakang layar dan mencibir. Panggil ibumu untuk masuk. Biarkan dia masuk. Apa yang kamu lakukan? Richard tiba-tiba melompat, seolah berlari. Bos di belakang layar tidak begitu memahaminya, tetapi setelah melihat Richard yang berkeringat berlari, dia terengah-engah. Dia kesal dan mengerti, yah, kamu anak kecil, berani memanjakanku. Biarkan ibumu salah paham. Richard terus berlari di tempat, semakin banyak keringat di tubuhnya semakin baik. Bos di belakang layar mengeluarkan pistol emas, berhenti, lari lagi dan aku akan membunuhmu. Richard tidak bergeming dan terus berlari di tempat. Ibunya ada di luar, takut dia akan menembak. Richard tidak takut, bos ini sebenarnya tidak memiliki kontradiksi besar dengan ibunya, tetapi dia berhati-hati, terlalu murung. Dia seharusnya tidak menembak dirinya sendiri. Selama dia menembak, ibunya pasti akan masuk dan membunuhnya. Dia bersedia menukar hidupnya sendiri untuk Richard. Tentu tidak. Mata biru bos di belakang layar menyipit, anak baik, berhenti, kamu bisa berhenti, aku membiarkanmu berhenti. Aku bisa mundur setelah berburu. Richard Song menghela nafas lega dan berhenti, terima kasih Bibi, tapi aku ingin kau berjanji padaku 5 syarat. 5. Richard pingsan, dan dia benar-benar tahu bagaimana berbicara. Ya, 5 syarat. Permainkan saya. Terlalu malas untuk bermain denganmu, 5 syaratnya adalah aku punya hal lain. Bos di belakang layar acuh tak acuh. Di antara 5 kondisi ini, dia memikirkan 1, dan 4 lainnya pasti berguna. Richard merasa lega, oke, aku berjanji. Tapi saya akan mempertimbangkan 5 syarat ini. Tidak semuanya akan dilakukan. Jika Li membiarkan saya mati, biarkan saya membunuh ibu saya, apa yang harus saya lakukan? Itu tidak akan berhasil. Bodoh kecil, aku akan membiarkanmu melakukan hal seperti itu. Aku benci Karen Li dan bahkan lebih membencimu. Aku tidak tahan kau mati begitu cepat. Kemarilah dan beri Anda amplop merah besar. Ini adalah tradisi Tionghoa Anda. Bos di balik layar sungguh kaya. Richard menggelengkan kepalanya, tidak, ibuku punya. Saya tidak ingin mendengar kata-kata seperti itu lagi, bos di belakang layar menjadi dingin. Richard mengangkat bahu dan datang, kalau begitu, berapa banyak yang ingin Anda berikan kepada saya? Kamu sendiri yang mengatakannya. Berapa banyak yang kamu punya? Tanya Richardi. Apakah kamu ingin semuanya? Tidak, Bibi, beri aku sedikit saja, $1 sudah cukup, kata Richard. Bab 525. $1. Lihat aku begitu kecil. Bos menyesap anggur merah di belakang layar. Tidak, itu saja artinya. Bagaimanapun, akan ada seseorang dengan bibi yang hebat, saya akan senang, Oil Smooth, pria kecil, patuhi saya jamin tidak ada seorang pun di dunia yang berani menggertak Anda, jangan berharap ibumu, dia jauh dari saya dalam hal ini, kata bos di belakang layar dengan bangga. Richard tetap percaya pada ibumu. Terima kasih tante. Aku hanya ingin membunuhmu dengan 1 tembakan, kata bos. Richard tersenyum kecil, Bibi, kamu orang baik, bagaimana kamu bisa mengalahkanku? Ini tidak perlu. Bibi, siapa namamu? Richard penasaran. Dia sangat baik, cantik, percaya diri, dingin, dan tidak disiplin. Wanita seperti itu sebenarnya bahagia ketika dia bersama. Bagaimana kamu mulai menyukaiku? Bos di belakang layar bergerak. Nama saya Richard, Richard Ambruk. Apa yang dia sukai darinya? Tentu saja aku tahu namamu Richard. Ibuku bahkan tidak tahu namaku. Akankah saya memberitahu Anda? Sudahlah, Richard ingin keluar.
Untuk 5 kondisi ini, Richard perlu berbicara dengan ibunya. Apa yang sedang terjadi? Nyanyikan aku sebuah lagu dan dengarkan. Bos berbaring di belakang layar. Dia tidak ingin Richard keluar seperti ini, tapi dia kesal dengan putra Karen Lee ini. Lalu kamu menyanyikan lagu Cina kami, hanya ibu di dunia yang baik. Keluar. Bos di belakang layar berseru dengan marah. Aku ingin masuk dan melihat, kata Gracia, yang menundukkan kepalanya. Dia terlalu khawatir, dan khawatir bahwa Richard akan dirugikan untuk dirinya sendiri, dan dia akan merasa tertekan. Tidak, Cher tahu apa yang dia lakukan, sebaliknya, Karen Lee merasa lega. Paling tidak, putranya Richard memiliki kekuatan untuk bernegosiasi dengan orang lain sendirian. Yah, Gracia terus menundukkan kepalanya, dan bibirnya digigit. Pintu terbuka dan Richard keluar. Gracia segera berlari, suamiku, apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, Richard menatap ibunya. Karen Lee tenang dan Betty tenang. Bu, dia setuju untuk mencabut perintah pembunuhan itu, tapi izinkan saya berjanji padanya 5 hal, kata Richard. 5 hal. 5 hal yang mana? Karen Lee melihat ke dalam kamar pribadi. Dia belum mengatakan itu. Richard juga tidak khawatir tentang apapun, dia tidak memiliki banyak konflik dengan ibunya, jadi dia tidak boleh melakukan apapun untuk dirinya sendiri. Baiklah, ayo pergi, Karen Lee ingin membawa Richard kembali. Oke, Richard meraih tangan Gracia. Gracia menggigit bibirnya dan berkata, aku ingin masuk. Apa yang kamu lakukan di sana? Richard terkejut, tentu saja dia tidak mau. Aku, masih harus menjadi pembunuh, Gracia menundukkan kepalanya. Richard menghela nafas, Gracia mendorong pintu dan masuk. Bu, apakah kamu akan kembali ke rumah nanti? Richard menantikan ini. Ketika dia tiba di keluarga Lee, dia bisa melihat para tetuanya, dan dia juga bisa bertemu Tuan Lee. Lalu, Richard bisa melakukan hal lain dan mengeluarkan mawar hitam. Bagaimanapun, ada begitu banyak foto mawar hitam di tangannya, kirimkan saja, dia pasti tidak akan menemukan dirinya sendiri. Tunggu sebentar, kembalilah ke rumahku dulu, lalu katakan, Karen Lee tidak mau memberitahu Richard, dia diusir oleh keluarga Lee. Nah, Bu, Anda telah memutuskan, ya, Bu, saya masih harus menemukan mawar hitam itu, dia kembali ke Amerika Serikat, tetapi dia tidak mudah ditemukan, dan pembunuh yang sebenarnya masih sulit ditemukan di Amerika Serikat. Bersembunyi, Karen Lee tahu, pembunuh top seperti Black Rose telah melakukan apapun, hal pertama yang dipertimbangkan adalah mundur. Jika Anda ingin merebut mawar hitam, kecuali Karen Lee menghabiskan waktu secara pribadi, itu akan sulit, tetapi Karen Lee belum bebas baru-baru ini. Richard berbisik bahwa ada foto di tangannya yang memungkinkan mawar hitam keluar sendiri. Betty Zhang dipungut, Karen Lee tertegun, foto apa? Bisakah kamu membiarkannya keluar? Karen Lee tidak mengharapkan itu. Nah, Bu, lihat dirimu sendiri, Richard mengeluarkan ponsel Ouyang Fei-Fei. Karen Lee membeku setelah menontonnya, dan Betty membeku. Cher, dari mana asalmu? Kenapa kamu mengambil foto ini? Karen Lee berkata dengan serius. Tidak peduli apa yang Black Rose lakukan, membunuh bisa membunuh, tetapi tidak menghina pembunuhan. Foto ini dikirim, yang merupakan penghinaan besar bagi seorang wanita yang menyukai aspek ini. Kamu tidak boleh melakukan ini di masa depan. Itu salah untuk melakukannya. Karen Lee sedikit marah. Ibu, itu bukan aku. Kemana saya pergi untuk mengambil fotonya? Richard pingsan. Karen Lee tercengang lagi, ya, bagaimana cara Richard menembak? Apa yang telah terjadi? Richard berbicara tentang Ouyang Fei, Karen Lee dan Betty saling memandang, Karen Lee sebenarnya terkejut, bagaimana kamu bisa mengatakan Ouyang Fei ini seperti ini? Semua wanita, benar-benar melakukan ini. Yah, dia mungkin psikopat karena dia difoto oleh orang lain, jadi, Cher, siapa orang yang kamu hubungi? Anda tidak bisa melakukan hal semacam ini. Saya akan marah ketika saya melakukannya. Karen Lee merasa perlu untuk membangun pandangan yang baik tentang Richard. Saya sudah mengambil gambar sekarang. Ketika saya benar-benar tumbuh dewasa, bukankah itu sama dengan kaisar? 3.000 wanita cantik di harem. Bu, tentu saja aku tidak akan melakukan ini. Sekarang setelah saya memiliki foto mawar hitam ini, saya ingin mengirimkannya, Richard mengatakan pikirannya. Tidak. Anda tidak dapat menggunakan metode ini. Karen Lee menentang, metode lain, metode ini dia benar-benar tidak akan setuju. Betty juga berkata, Tuan muda, Lee dan saya selalu perempuan. Saya tahu apa artinya ini bagi wanita. Garis bawah. Tuan, tolong beri wanita itu garis bawah. Oke, bisakah aku mengirim mawar hitam sendirian? Ini seharusnya baik-baik saja dan tidak terlihat oleh orang lain, jadi apa masalahnya? Ini, Karen Lee menghela nafas, oke, tapi kamu tidak bisa mengirimkannya ke orang lain. Apakah kamu tahu? Nah, Bu, Anda memberi saya nomor telepon Black Rose. Oke, Betty, lihat ke atas, kata Karen Lee. Ya. Betty mengangguk, luangkan waktu sejenak untuk memeriksa. Pada saat ini, Gracia keluar dengan ekspresi santai di wajahnya. Seharusnya bos di belakang layar yang terus menyetujuinya sebagai pembunuh.
Ini bagus untuk Gracia, tapi tidak untuk Richard. Gracia datang menemui Karen Lee. Dia tahu kode pembunuh Karen Lee. Orang yang selalu ingin dia lewati adalah Karen Lee. Dia rumit dan kusut. Kita pulang, kata Karen Lee. Istri, ayo pulang, kata Richard lembut. Gracia menunduk dan menggigit bibirnya. Dia ingin kembali ke rumah ayahnya. Dia tidak bisa melakukannya, tidak bisa melewati rintangan ini. Aku tidak ingin pergi, bisik Gracia. Richard menghela nafas, pulang dulu, tidak apa-apa. Gracia tidak menjawab. Karen Lee berkata, tidak perlu melakukan ini. Saat kau ingin membunuhku, cari saja aku. Kamu kembali ke rumah CR sekarang. Segala sesuatu tentang dirinya adalah milik Richard, dan rumahnya sendiri adalah milik Richard. Richard memiliki kemampuan, Karen Lee akan memberikan segalanya untuk Richard. Bibir Gracia semuanya digigit, dan dia menundukkan kepalanya dan berteriak. Dia kusut dan bingung, tetapi Richard tidak bisa menolak untuk memegang tangannya. Richard Song berkata, Bu, ayo kembali. Karen Lee membawa mereka keluar. Di ruang pribadi, bos di belakang layar sedang minum anggur merah. Dia tersenyum puas. Dia bertanya kepada Gracia dan Karen Lee tentang hubungan itu. Itu masih sama. Dia sangat senang sehingga dia tidak bisa menahan tawa pada Karen Lee di depan Karen Lee. Maka dia pasti akan setuju dengan Gracia untuk melanjutkan, dan itu pasti sangat menarik saat itu. Dia meminum anggur merah dari gelas dan mengeluarkan ponselnya. Perintah perburuan macan tutul darah ditarik, bos. Apa katamu? Organisasi pembunuh terkejut, dan bosnya membuat pengecualian. Apa yang telah terjadi? Dia pikir dia salah dengar. Hapus perintah pembunuhan macan tutul darah, dan kemudian beri peringkat di antara 100 pembunuh teratas, berikan dia tugas paling berbahaya. Iya. Telepon ditutup, dan di belakang layar bos berdiri dan siap untuk kembali, tetapi telepon berdering, dia melihatnya, dan ada kejutan di wajahnya yang cantik, apa yang kamu lakukan? Itu benar, ini adalah nomor mawar hitam. Menjawab. Apa masalahnya? Tanya bos di belakang layar. Aku ingin bertemu denganmu, suara mawar hitam di telepon.